Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi ingin menurunkan Presiden Joko Widodo. Pengkhianatan Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat bantuan saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto sekaligus membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sampai ada yang menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa. Sampai Faisal Asegaf menuding Presiden Joko Widodo sebagai penghancur demokrasi. Akibatnya Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari pensiunan militer dan polisi, tokoh masyarakat, aktivis, seniman berkumpul di satu tempat, masing-masing memberi orasinya yang intinya bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak netral lagi, aparat pemerintah lebih berpihak kepada nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang penyebab utamanya dijadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden atas bantuan pamannya Anwar Usman lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum dengan dua alasan. Pertama, umur Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun. Karena syarat umur calon wakil presiden 40 tahun dan penentuan syarat 40 tahun kewenangan DPR bersama presiden dalam undang-undang. Kedua, masalah hubungan keluarga di mana Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai paman Gibran Rakabuming seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan saudaranya Gibran Rakabuming. Malah Anwar Usman ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming serta menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 sehingga masyarakat umum menyatakan berdasarkan kedua alasan tersebut bahwa Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Hanya saja semua aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa agung dan komisi pemberantasan korupsi, tidak ada yang berani menyatakan bahwa Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden karena anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini. Berdasarkan alasan di atas, Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya selaku presiden dengan sukarela. Kalau tidak mau akan diminta hak angket ke DPR agar dimaksulkan. Karena selama Presiden Joko Widodo masih menjabat, Presiden akan terus menggunakan hukum atau kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri bersama keluarganya, bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga pemerintah sangat tidak banyak kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, ditambah lagi mengumpulkan para kepala desa dan lurah di Gor Bung Karno, Jakarta dan menginstruksikan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02. Dan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dan berpihak, hanya yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Setelah Presiden Joko Widodo secara terbuka langsung membagi-bagi sembako kepada pendukung nomor urut 02.
Ditambah lagi setelah hasil Pilpres sementara diumumkan atau quick count jam 6 sore tanggal 14 Februari tahun 2024 yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto dengan nilai 59,41%, Anies Baswedan dengan nilai 24,11% dan Ganjar Pranowo 16,48%. Di mana kemenangan calon Presiden Prabowo sebesar 59,41% jauh lebih tinggi dari calon Presiden Ganjar Pranowo sebesar 16,48%, padahal sebelum di Pilpres selisihnya tidak jauh, sehingga nomor urut 01 dan nomor urut 03 menuding Komisi Pemilihan Umum penuh kecurangan. Antara lain, surat suara sudah dicoblos dulu nomor 02. Setiap kotak suara isinya paling banyak 300 surat suara. Ternyata kotak suara ada yang berisi 700 sampai 800 surat suara. Sirekap tidak bisa dipercaya. Masih banyak lagi kecurangan selama pemilihan secara langsung dilakukan. Harapan saya, semoga tuntutan Forum Penyelamat Presiden Joko Widodo secara sukarela dan bila tidak bersedia dilakukan hak angket ke DPR untuk memasukkan Presiden Joko Widodo serta dilakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara demokratis. Pengkhianatan Presiden Joko Widodo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden lewat bantuan saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto sekaligus membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, sampai ada yang menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa, sampai Faisal Assegaf menuding Presiden Joko Widodo sebagai penghancur demokrasi. Akibatnya Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang terdiri dari pensiunan militer dan polisi, tokoh masyarakat, aktivis, seniman berkumpul di satu tempat, masing-masing memberi orasinya yang intinya bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak netral lagi. Pemerintah lebih berpihak kepada nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming yang penyebab utamanya dijadikannya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden atas bantuan pamannya Anwar Usman lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum dengan dua alasan. Pertama, umur Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun karena syarat umur calon wakil presiden 40 tahun. Dan penentuan syarat 40 tahun kewenangan DPR dengan Presiden dalam undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan soal umur. Kedua, masalah hubungan saudara di mana Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai paman Gibran Rakabuming, seharusnya Anwar Usman tidak ikut menyidangkan saudaranya Gibran Rakabuming. Malah Anwar Usman ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming serta menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 sehingga masyarakat umum menyatakan berdasarkan kedua alasan tersebut bahwa Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Hanya saja semua aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada yang berani menyatakan bahwa Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden karena anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini. Berdasarkan alasan dari Forum Penyelamat Reformasi
dan demokrasi menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya selaku presiden dengan sukarela dan kalau tidak mau akan diminta hak angket ke DPR agar dimaksulkan. Karena selama Presiden Joko Widodo masih menjabat, Presiden akan terus menggunakan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri bersama keluarganya, bukan untuk kepentingan masyarakat lagi. Sehingga pemerintah sangat tidak banyak kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, ditambah lagi mengumpulkan para kepala desa dan lurah di Gor Bung Karno, Jakarta dan menginstruksikan memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02. Dan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden boleh kampanye dan berpihak, hanya yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Setelah itu Presiden Joko Widodo secara terbuka langsung membagi-bagi sembako kepada pendukung nomor urut 02. Ditambah lagi setelah hasil Pilpres sementara diumumkan atau quick count jam 6 sore tanggal 14 Februari tahun 2024 yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto dengan nilai 59,41%, Anies Baswedan dengan nilai 24,11% dan Ganjar Pranowo dengan nilai 16,48%. Di mana kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto sebesar 59,41%, jauh lebih tinggi dari calon Presiden Ganjar Pranowo sebesar 16,48%. Padahal sebelum Pilpres selisihnya tidak jauh, sehingga nomor urut 01 dan nomor urut 03 menuding Komisi Pemilihan Umum penuh kecurangan antara lain. 1. Surat suara sudah ada yang mencoblos dulu dengan nomor 02. Setiap kotak suara isinya paling banyak 300 surat suara. Ternyata kotak suara ada yang berisi 700 sampai 800 surat suara. Sirekap tidak bisa dipercaya. 4. Masih banyak lagi kecurangan selama pemilihan secara langsung dilakukan. Harapan saya semoga tuntutan Forum Penyelamat Presiden Joko Widodo, penyelamat demokrasi, harapan saya semoga tuntutan Forum Penyelamatan demokrasi Presiden Joko Widodo secara sukarela turun, dan bila tidak bersedia turun dilakukan hak angket ke DPR untuk memasukkan Presiden Joko Widodo serta dilakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara demokrasi. Sekian dan terima kasih.